Shalom, ketemu saya lagi Bapak Ibu. Apa kabar? Semuanya pasti baik-baik. Hari ini Bapak Ibu semua akan diberkati Tuhan apa yang Bapak Ibu lakukan sepanjang hari ini dan selanjutnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu perikop masih berkaitan dengan yang kemarin tentang Saul, Bapak Ibu. Kita akan baca 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-23. Tapi sebelum kita baca, saya mau review kembali untuk yang kemarin, begitu ya. Saul kita tahu waktu dia pulang dengan Daud setelah selesai berperang, disambut oleh para penari dan mereka menyanyikan lagu berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa, dan perkataan itu membuat Saul menjadi benci kepada Daud. Nah, ternyata Saul ini tipe orang yang sangat ingin dipuji. Dia sangat ingin menonjol. Dia sangat ingin menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Berbeda dengan Daud. Ini karakter daripada Saul. Dia ingin dipuji, dia ingin melakukan sesuatu untuk menyenangkan manusia, tetapi sebetulnya ujung-ujungnya untuk kepentingan kita sendiri. Saul takut kalau jabatan raja itu hilang karena kalah populer. Oleh sebab itu, dia takut kalau sampai ini Daud mengambil jabatan sebagai raja. Dan dia mulai membenci Daud dan ujung-ujungnya ingin membunuh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Ini menarik sekali. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Kita tahu cerita ini, terkadang ada roh jahat itu masuk kepada Saul, nggak ngerti membuat Saul kerasukan, membuat Saul tidak nyaman. Tetapi Alkitab berkata, 1 Samuel 16 ayat 23 berkata, setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi, memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Pertanyaannya adalah, siapa sih sebetulnya yang menolong Saul saat dia kemasukan roh yang membuat dia tidak nyaman? Alkitab berkata, Daud yang menolong. Anda bisa bayangkan kalau Saul kalau dia punya masalah dan ternyata Daud ini yang menolong dia, tapi ujung-ujungnya Saul lah yang membenci Daud, saudara. Saul ini membenci Daud walaupun Daud menjadi saluran kesembuhan daripada Saul. Jangan pernah membenci orang yang menjadi saluran berkatmu, Bapak Ibu. Ini hati-hati. Karena terkadang begini, kita ini aneh. Seringkali kita ditolong orang, dan anehnya orang yang menolong kita, itu kita tidak suka, saudara. Tetapi orang yang kita suka itu tidak menolong kita atau tidak bisa menolong kita. Dan suatu saat kalau kita punya masalah, kita bingung, orang yang biasa menolong kita, teman baik kita, itu tidak bisa menolong kita. Orang yang kita tidak suka, itu menolong kita. Ini sama persis seperti Saul dan Daud. Saul ini tidak suka kepada Daud, saudara. Karena peristiwa yang sebelumnya itu tadi, Alkitab berkata Saul sejak hari itu benci kepada Daud. Tapi anehnya, Daudlah yang menjadi saluran kesembuhan setiap kali Saul kerasukan. Daud yang menjadi penolong, Daud yang menjadi solusi daripada Saul. Nah, terkadang kita seperti itu, Bapak Ibu.
Oleh sebab itu, jangan sampai kita tidak suka atau bahkan benci kepada orang yang menjadi saluran berkat kita. Mungkin itu ketua M3 kita, ketua komsel kita. Saya mau kasih tahu, ketua komsel itu terus berdoa bagi saudara semua, anggota-anggota komsel. Tapi kita tidak suka dia. Tapi percayalah, mereka yang berdoa bagi kita. Atau mungkin pendeta kita, gembala kita, mentor kita, yang selalu mendoakan kita. Tapi kita tidak suka dengan dia. Tapi percayalah, jangan benci kepada mereka. Karena merekalah sebetulnya yang berjaga-jaga kepada kita. Yang menjagai kita, melindungi kita, mengcover kita. Justru seringkali orang yang kita tidak suka, saudara. Atau mungkin atasan di mana kita bekerja. Bapak Ibu seringkali, bahasa Jawanya, ngerasani, menggosip, menceritakan yang jelek tentang atasan Bapak Ibu. Atau perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu selalu keluarkan yang negatif-negatif. Tapi percayalah, dari merekalah Bapak Ibu mendapatkan penghasilan untuk bagi yang bekerja. Demikian juga bagi pemimpin-pemimpin perusahaan yang diceritakan selalu yang jelek terhadap bawahan-bawahan, saudara. Tapi percayalah, tanpa mereka, perusahaan Bapak Ibu tidak bisa besar. Jangan pernah membenci orang yang menjadi saluran berkat bagi kita. Nah, saudara membenci, yang rugi adalah saudara sendiri. Nah, perhatikan Saul, Bapak Ibu. Bahkan Saul berniat membunuh Daud dengan tangan orang lain. Bahkan dengan anaknya sendiri, Mikal. Bapak Ibu pasti ingat peristiwa itu atau perikop cerita itu. Saul berkata kepada Daud, "Kamu boleh mengambil anakku Mikal menjadi istrimu, tetapi aku minta bayarannya atau minta maharnya." Maharnya itu adalah 100 kulit katan orang Filistin. Kenapa seperti itu? Dengan tujuan supaya Daud nanti mati dibunuh orang Filistin, saudara. Tapi namanya kuasa Tuhan itu ada dalam hidup Daud. Daud bukan hanya mendapatkan 100, tapi mendapatkan 200 kulit katan orang Filistin. Saul menjadikan Mikal, anaknya perempuan itu, jerat bagi Daud. Terkadang kita melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak suka dengan orang tersebut, seringkali kita menggunakan tangan lain, orang lain, dalam tanda kutip, untuk menyingkirkan, untuk membunuh dia, dalam tanda kutip. Orang yang sakit hati akan melakukan semakin jahat, saudara. Sudah diplan demikian rupa. Menurut Bapak Ibu, apakah Daud mencintai Mikal? Ini menurut saya Bapak Ibu ya. Daud tidak mencintai Mikal. Tapi kenapa Daud mau melakukan itu? Mungkin yang pertama, Daud punya pikiran, dengan aku mengambil Mikal sebagai istriku dan aku menyerahkan 100 kulit katan, bahkan 200 yang aku berikan kepada Saul, aku bisa berdamai dengan Saul. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kapan lagi menjadi menantu raja? Yang ketiga, kalau aku menjadi menantu raja, aku punya jabatan. Tetapi mungkin Daud tidak mencintai Mikal, saudara. Tapi di luar itu semua, kembali ke perikop tadi. Jangan pernah membenci, jangan pernah tidak suka melakukan hal-hal yang negatif kepada orang yang sesungguhnya engkau tahu itu menjadi saluran berkat-Mu. Siapapun itu. Kalau engkau lakukan itu, wow, saudara, susah hidup kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 yang sering saya sampaikan pada saat kalau saya mendapat session retreat tentang kesembuhan batin, saudara ya. Kita berkata demikian, setiap orang yang membenci saudaranya, saya ulangi 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang
pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau Bapak Ibu membenci saudara Bapak Ibu, apalagi orang tersebut menjadi saluran berkat bagi kita, engkau dan saya sama sebagai seorang pembunuh. Dan pembunuh tidak mendapat hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya berdoa biar hari ini kita menyadari hal ini dan kita boleh berubah. Kita boleh menjadi berkat, bukan menghambat. Kita boleh mengasihi, bukan membenci. Apalagi orang yang menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi Roh Kudus, Engkau yang memperjelas supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan supaya kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin.